Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Avista, selamat berjumpa kembali, selamat menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini kita kembali ke acara podcast, dan kebetulan kali ini kita bertemu dengan Ustaz Subayandi SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tema kita kali ini yaitu tentang ibadah lahir dan batin. Sebenarnya apa sih Ustaz ibadah lahir dan ibadah batin? Mungkin terlebih dahulu Ustaz bisa jelaskan dulu apa itu? Untuk memahami tentang ibadah lahir dan batin, kita perlu melihat tiga hal. Yang pertama tentang penciptaan kita sebagai manusia. Yang kedua tentang syariat agama Allah yang Allah turunkan buat kita. Dan yang ketiga tentang ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, yang pertama mungkin saya langsung bahas ya tentang proses penciptaan kita yang perlu kita pahami, yaitu bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memang terdiri dari dua unsur, lahir dan batin, gitu kan. Nah, secara lahirnya Allah ciptakan kita itu, Allah ciptakan dari tanah kan, dari tanah, dari saripati tanah yang kemudian menjadi berbentuk daging dan tulang seperti ini, gitu kan. Lalu Allah tiupkan ruh ya kepada dalam bentuk janin, gitu kan. Dengan ruh itulah kemudian manusia hidup, gitu. Nah, kemudian setelah manusia hidup dari jasad lahir dan sudah ada ruh di dalamnya, Allah juga menciptakan hal yang lainnya di dalam tubuh manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan fuad, hati, dan juga akal. Dan itu semua dapat dikategorikan sebagai batin ya. Jadi hati, kolbu, bahasa Qurannya itu fuad, gitu kan. Kemudian termasuk perasaan dan pikiran itu dikategorikan sebagai unsur batin pada jasad, pada diri manusia, gitu. Jadi secara lahirnya berupa tubuh yang dapat kita lihat sekarang. Adapun di dalam tubuh itu ada unsur batin yang terdiri dari ruh, akal, pikiran, dan perasaan. Nah, itu bagian pertama yang harus kita lihat dalam memahami ibadah lahir dan batin ini. Begitu Pak Yadi. Ini kan bicara ibadah nih. Misalnya yang wajib yang selama ini kita lakukan tentang sholat itu, mungkin juga sebelum sholat juga kan ada taharuf. Nah, itu mungkin ada kaitannya dengan ibadah batin ini, bisa dijelaskan Ustaz? Oh iya, ada tentunya. Tapi sebelum membahas itu, saya jelaskan poin kedua tadi ya, yaitu tentang kita perlu melihat syariat agama Allah ini ya. Kan syariat agama Allah itu ya dapat kita pahami secara global. Mungkin dalam misalnya dalam salah satu hadis Nabi, dalam yang bisa kita lihat dalam hadis atau dalam kitab Arba'in Nawawi yang kedua ya, yang hadis tentang iman, Islam, dan ihsan, gitu. Nah, iman, Islam, dan ihsan itu sebetulnya adalah komponen syariat agama Allah itu. Nah, iman yang dijelaskan itu kan konteksnya malaikat Jibril datang sebagai seorang laki-laki, menyerupai seorang laki-laki, bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, gitu kan. Nah, sebetulnya tiga komponen inilah yang menjadi yang menjadi syariat agama kita. Pertama tentang iman, yaitu unsur-unsur keimanan atau rukun iman, ya kan. Ditanya akhbirni anil iman, ya kan. Malaikat Jibril bertanya begitu, jelaskan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi menjawab, iman itu adalah
kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada takdir, kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama ini iman, ya kan? Tentang iman itu kan keyakinan hati. Nah, ini wilayah batin, gitu kan? Lalu pertanyaan tentang Islam, ya, akhirnya ada Islam, jelaskan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu menegakkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian kamu menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan haji. Nah, rukun Islam ini lebih menggambarkan kepada kewajiban zohir, ya kan? Persaksian yang mesti diucapkan dengan lisan, mendirikan sholat, kemudian zakat, puasa, dan aktivitas haji itu secara zahir terlihat memang kewajiban lahir. Ya, nah nanti kita akan bahas di dalam ibadah-ibadah itu sesungguhnya ada unsur batin yang harus juga dilakukan dalam melaksanakan ibadah. Nah, satu lagi terkait dengan hadis ini, yaitu pertanyaan berikutnya tentang ihsan. Akhirnya anil ihsan, ya, jelaskan padaku tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, gitu kata Nabi, ya, tentang ihsan. Jadi ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seandainya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu, gitu. Nah, ihsan ini kalau kita renungkan penjelasan Nabi tentang ihsan, sesungguhnya ini juga adalah amal ibadah batin. Jadi ketika kita sholat itu mesti dengan ihsan, harus dengan ihsan, yaitu merasakan seolah-olah kita berhadapan dengan Allah, melihat Allah dan berdialog dengan Allah secara langsung di dalam sholat. Dan itu kan aktivitas perasaan, ya kan? Aktivitas perasaan hati, gitu kan, yang harus kita hadirkan di dalam sholat. Nah, jadi dari 3 komponen ini sesungguhnya 2 hal itu komponen batin, soal iman dan ihsan, dan rukun Islam itu komponen zahirnya. Nah, sekarang tentang tohara ya. Baru kita tadi kan ditanya tentang bagaimana tohara itu, penjelasan batinnya gimana gitu ya. Nah, jadi begini, sebetulnya dalilnya sangat jelas, ya, surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, ayat ini panjang, tapi di akhir ayat itu yang menggambarkan bahwa toharoh itu mesti dilakukan dengan lahir dan batin. Nah, ya, mungkin banyak yang belum menyadari, ya. Ayatnya begini, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang toharoh, yang membersihkan dirinya. Nah, di sini kita bahas. Pertama, Allah mencintai orang-orang yang bertobat, ya kan? Kedua, kemudian Allah mencintai orang-orang yang toharoh, yang membersihkan dirinya. Kalau kita renungkan, orang-orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang membersihkan batinnya, ya. Dan orang yang toharoh, yang membersihkan dirinya, itu orang-orang yang bersuci membersihkan dirinya pada lingkup lahir. Toharoh itu kan terdiri dari membersihkan najis, mandi, wudu, tayamum, gitu kan. Nah, itu toharoh tuh, membersihkan secara zahir dari hadas dan najis pada badan, pakaian, dan tempat. Itu toharoh zahir, lahir, ya kan. Tapi sebelum Allah mencintai orang-orang yang bersuci dengan toharoh tadi, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, sesungguhnya orang-orang yang bertobat itu adalah orang yang membersihkan batinnya, menghapus dosa-dosanya dengan memohon ampun kepada Allah, ya kan? Jadi orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa dan kesalahannya, dan memohon ampun, memperbanyak istighfar. Dengan istighfar itulah dia berharap dan Allah akan menghapus
kotoran-kotoran dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Jadi bersih ya. Iya. Jadi kolerasinya seperti itu. Iya, nah disitulah keseimbangan. Dan jadi bicara tentang kebersihan, Islam itu seimbang antara kebersihan lahir dan kebersihan batin. Tapi perlu saya tambahkan juga begini. Tadi kan istighfar itu kan memohon ampun. Itu untuk membersihkan diri kita ya secara batin dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan kotoran-kotoran yang telah lalu, yang telah diperbuat dengan istighfar. Nah, ada yang perlu dilakukan selanjutnya untuk membersihkan batin, tidak cukup dengan istighfar di situ gitu kan. Karena istighfar itu untuk menghapus kotoran yang telah lalu kan. Nah, terus untuk yang kedepannya, iya. Nah, di sini kan menariknya di sini sebetulnya ya. Kita manusia kan ya ada satu hadis yang mengatakan manusia itu tempatnya salah dan dosa ya. Ya betul ya, bukan kebanyakan ya kecuali Nabi yang maksum terpelihara ya. Kalaupun salah Allah langsung ingatkan gitu kan. Tapi kalau kita manusia nggak ada yang mengingatkan, dan manusia itu cenderung terperosok ke dalam kesalahan, dosa, lupa gitu kan. Dan nah yang perlu kita waspadai memang siapapun mungkin ada kotoran-kotoran batin ya. Kotoran-kotoran batin itu ya biasa oleh para ulama dibahas, disebutnya dengan penyakit-penyakit hati ya kan. Penyakit-penyakit hati itu ya menyekutukan Allah ya, bukan berarti menyembah selain Allah, tapi dia sudah menyembah Allah tapi dia ada keyakinan kepada yang lain yang sebanding dengan keyakinannya kepada Allah. Itu syirik yang banyak mungkin kurang dipahami gitu ya. Kemudian nifak ya, nifak itu tidak sesuai antara yang ada di hatinya dengan yang ada di lahirnya gitu kan. Yang keluar dari ucapan perkataannya, dari amal perbuatnya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Itu penyakit-penyakit berat ya, syirik sama nifak. Nah yang ringannya yang dalam pergaulan ya seperti seperti hasud, dengki gitu kan, dendam, dusta. Nah itu kan kotoran ya kan, kotoran-kotoran yang mungkin masih ada walaupun seseorang itu sudah istighfar. Karena istighfar tadi kan menghapus dosa yang lalu yang telah diperbuat. Untuk menghapus kotoran yang masih ada dalam diri kita, nah di sini jalannya membersihkan diri dia dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan kotoran-kotoran itu, sifat-sifat itu dari hati kita, membuangnya. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara kesadaran dan tekad untuk membuangnya dan tidak sampai menjaga diri agar tidak terjerumus melakukan penyakit-penyakit hati itu tadi. Nah mungkin seperti itu penjelasan tentang thaharah lahir dan batin kayak gitu. Nah kalau di sholat juga ada Ustaz? Nah sekarang di sholat ya. Nah jadi kita masuk ke komponen ketiga yang harus kita lihat gitu kan. Tadi kan komponen kedua bahwa syariat agama Allah itu ternyata memang terdiri dari lahir dan batin ya. Rukun Islam itu bersifat zohir, walaupun dalam pengamalannya harus ada amalan batin juga ya. Seperti khusyuk, niat ikhlas gitu kan. Itu kan amalan batin yang harus ada di dalam sholat. Komponen batinnya adalah tentang iman, rukun iman dan ihsan. Nah kalau sekarang kita perlu melihat poin ketiga. Jadi untuk memahami ibadah lahir dan batin yang ketiga ini kita perlu melihat ibadah-ibadah itu sendiri. Kalau di dalam rukun Islam kan ada sholat ya, sholat, puasa, zakat, haji. Tentu kita nggak akan bahas di sini semuanya ya, kebanyakan gitu. Nah tadi yang ditanya tentang thaharah sudah ya, karena thaharah menjadi syarat sahnya sholat. Sekarang sholatnya. Iya sekarang sholatnya. Di mana komponen batin ada di dalam sholat? Seperti apa penjelasannya? Nah baik, begini penjelasannya. Pertama kita urai dulu rukun sholat. Rukun sholat yang 13 itu ternyata terdiri dari 3 amaliyah tubuh yang berbeda.
Ada yang disebut dengan rukun kolbi, rukun hati, yaitu rukun yang harus dilakukan oleh hati, bukan oleh yang lainnya, bukan oleh badan, bukan oleh lisan diucapkan. Rukun kolbi itu adalah niat. Niat itu adalah amalan hati, aktivitas hati, gitu ya. Bentuknya adalah maksud, kehendak dan maksud dan kehendak itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Jadi itu niat yang harus dilakukan pada saat di awal sholat dalam takbiratul ihram. Niat itu adalah sudah merupakan komponen batin di dalam sholat. Ya. Jadi maksud hati, kehendak hati untuk melakukan sholat itulah niat. Dan niat itu harus ditujukan semata-mata karena Allah. Itulah ikhlas. Oke, jadi pertama rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Rukun sholat yang harus dilakukan dengan qauli, dengan pelafalan, dengan ucapan, bukan dengan yang lainnya, dan juga bukan dengan hati. Jangan salah menempatkan. Kalau salah menempatkan rukun-rukun sholat ini, sholatnya bisa tidak sah. Ya. Apa saja rukun qauli? Rukun qauli pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya, tapi ucapan kalimat Allahu Akbarnya. Dan melafalkan takbiratul ihram harus utuh, lengkap. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram harus diucapkan dengan lisan. Tidak sah kalau dalam hati. Tidak ada suara di hati katanya. Bukan itu rukun qauli, harus dijalankan dengan ucapan dan harus lengkap. Jadi nggak boleh Allah Akbarnya nggak ada. Itu nggak sah, bisa jadi nggak sah. Ya, nggak sah karena dia takbiratul ihram yang harus diucapkan, dilafalkan. Dia rukun qauli. Nggak boleh ditempatkan, diamalkan dalam hati, ya, tidak sesuai dengan kewajibannya. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah, ya, itu harus dilafalkan, nggak boleh dalam hati, ya, lisannya, bibirnya diam saja, dalam hati itu nggak sah, mesti dilafalkan, ya, tentu melafalkannya dengan suara yang secukupnya, ya, nggak dengan keras sehingga mengganggu orang yang sholat di sebelahnya gitu. Jadi mesti dilafalkan surat Al-Fatihah. Ya, itu rukun yang kedua dari rukun qauli. Yang berikutnya ada tahiyat. At-tahiyatu lillah atau at-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah dan seterusnya, ya. Jadi itu bacaan. Ya, bacaan tahiyat harus dilafalkan, harus dibaca, disebutkan, diucapkan maksudnya gitu, ya. Dan kemudian setelah tahiyat adalah sholawat. Di dalam tahiyat lanjut setelah tahiyat sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu rukun qauli. Ya. Kemudian berikutnya adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu rukun-rukun qauli. Ya, selebihnya bacaan-bacaan di dalam sholat harus dibaca seperti tasbih dalam ruku, sujud, i'tidal, ya, doa di antara dua sujud, doa setelah tahiyat, sebelum salam. Itu mesti kita bacalah walaupun hukumnya sunnah gitu, ya. Tapi Rasulullah menuntunkan begitu, ya. Dan itu dibaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Jadi jangan di dalam hati. Itu bukan tempatnya. Nah, ini yang kedua, rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Rukun-rukun sholat yang mesti dilakukan oleh anggota badan, ya. Pertama berdiri, ya. Kemudian ruku, sujud, i'tidal, bangun berdiri setelah ruku, gitu kan. Sujud dan duduk akhir, duduk pada saat tahiyat akhir. Nah, itu rukun-rukun yang mesti dilakukan oleh anggota badan. Gitu. Nah, baik, itu dari rukun sholat kita menemukan satu amalan batin, yaitu niat yang harus dengan ikhlas. Nah, di dalam sholat itu sepanjang kita melakukan sholat harus juga disertai dengan aktivitas batin. Apa aktivitas batin di dalam sholat? Kalau tadi kan rukun qauli, rukun fi'li kan aktivitas lahir kan, bacaan berupa bacaan dan gerakan-gerakan sholat, ya kan? Itu zohir kan, lahir kan. Aktivitas batinnya apa? Nah, aktivitas batinnya di dalam sholat itu adalah senantiasa mengingat Allah,
ya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sepanjang kita sholat itu kita mesti tersambung perasaan, pikiran dan hati kita kepada Allah. Makanya ada satu riwayat sahabat Nabi itu yang katanya waktu itu mau dicabut anak panah yang bersarang di tubuhnya, kena panah, dia minta dicabutnya ketika sholat. Nah, jadi ketika dia sholat baru dicabutlah. Ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Itu saking khusyuknya. Kenapa dia bisa khusyuk begitu? Karena pikiran, perasaan dan hatinya itu betul-betul tersambung dengan Allah. Dia betul-betul berdialog dengan Allah secara batinnya. Nah, jadi sampai di sini mestilah kita pahami bahwa sholat itu tidak cukup dengan zohir saja. Kalau orang sholat hanya zohir saja, dia mengejar bacaan sholat, bacanya pun cepat gitu kan, pikirannya mungkin melayang kemana-mana, ya secara kewajiban agama dia sudah sah dan dia sudah dia tidak berdosa gitu kan. Tapi bisa jadi dia tidak memperoleh manfaat dari sholatnya, ya. Jangan-jangan dia termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallin, ya. Celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi dia sholat tapi tidak mengingat Allah gitu. Ya, jangan-jangan orang yang lalai sholatnya, orang yang tidak ingat Allah termasuk lalai, ya. Nah, kalau orang yang lalai dalam sholat kan Allah bilang celaka. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Tapi dalam ayat ini mungkin ada penjelasan, ada pendapat lain bahwa di situ ada dijelaskan orang yang dimaksud di sini adalah orang yang riya dengan sholatnya. Tapi kalau kita buka tafsirnya ternyata itu memang banyak penjelasan makna, penjelasan tentang lalai dalam sholat itu. Tapi ya kita jagalah, kita berusaha selama kita sholat itu untuk senantiasa mengingat Allah. Karena maksud dari sholat itu tadi kata Allah, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi dengan demikian kesimpulannya, di mana agar aktivitas batin di dalam sholat itu tadi cuma dua hal. Pertama, niat yang mesti diikhlaskan semata-mata karena Allah. Yang kedua, sepanjang kita melaksanakan sholat haruslah ingatan kita, pikiran dan perasaan kita tersambung kepada Allah dalam keadaan mengingat Allah. Mungkin begitu Pak Eri. Ini seperti yang sedang kita laksanakan pada saat ini, ibadah saat ini tentang puasa. Ya. Itu sepertinya ada juga ya berurusan dengan batin ya. Karena kan kalau yang lahirnya kan yang penting orang itu tidak terlihat dia makan, minum. Ya, ini lebih sebenarnya ada urusan yang kaitannya dengan batin kita terhadap refleksi kehidupan. Kalau di sosialnya sih ini memberi pelajaran tentang bagaimana kita merasakan lapar, dan bagaimana kita bersabar. Nah, kalau dilihat ditinjau dari ibadah batin itu seperti apa, Ustaz? Ya, jadi sekarang puasa nih, bagaimana unsur batin dalam puasa ya? Ya, tentang ini mungkin kita pernah mendengar penjelasan para ustadz ya, yang satu hadis yang Nabi mengabarkan begini, banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus gitu kan. Kemudian ada lagi riwayat hadis yang menceritakan ada dua wanita yang dia berpuasa ya, sampai dalam kondisi yang parah gitu kan. Tapi dia dalam hadis itu dijelaskan ternyata dia tidak puasa batinnya, ya, yaitu dia melakukan ghibah gitu. Di akhir hadis Nabi menjelaskan dia puasa dari yang dihalalkan, yaitu makanan-makanan, makanan minuman, tapi dia berbuka atau tidak puasa dari yang diharamkan, yaitu berghibah gitu. Nah, jadi ghibah itu sendiri kan muncul dari hati gitu kan. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa puasa itu tidak sekedar menahan makan minum dan yang membatalkan puasa ya, tapi juga harus menjaga
batin kita dari hal-hal yang merusak puasa kita ya, secara ya, pahala gitu ya. Diterimanya puasa kita itu tidak cukup hanya menahan lapar dan haus saja gitu. Ya mungkin secara fikih memang sih, secara fikih puasa itu lebih kepada, kalau dilihat memang ini lahir ya, zahir ya, puasa itu kan. Coba kita lihat yang membatalkan puasa itu sifatnya zahir semua, lahir semua. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, hubungan suami istri dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja gitu kan. Itu kan aktivitas lahir ya. Ya memang itu tadi, di sini perlu kita pahami juga ya, poin kedua tadi, bahwa memang syariat Allah ini terdiri dari dua hal secara utuh melengkapi, yaitu lahir dan batin. Nah, puasa ini pun memang secara lahirnya menahan apa-apa yang membatalkan puasa secara lahir, seperti itu tadi ya, dari makan, minum, hubungan suami istri dan lainnya yang membatalkan puasa. Yang secara ukuran fikih, kalau dia melakukan ini, dia sudah sah puasanya dan dia tidak dituntut lagi untuk melakukan kewajiban puasa yang dianggap tidak sah. Dia sudah sah, walaupun dia mungkin melakukan melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa gitu kan. Itu nggak perlu bayar utang lagi. Iya, itu masalahnya ya. Jadi nggak perlu bayar utang, nggak perlu bayar qada, karena secara fikih dianggap sudah sah. Sama seperti sholat ini tadi kita bahas, sholat kan, orang yang sholatnya secara zahir saja sudah sah sholatnya. Tapi apakah dia ada pahalanya atau tidak gitu kan, kalau batinnya tidak ikut sholat gitu. Nah, sekarang puasa pun begitu sesungguhnya. Kalau orang puasa, dia menjaga dari yang membatalkan secara lahir, tapi dia tidak menjaga secara batinnya ya, dari perasaan dengkinya. Kan ghibah itu kan berakar atau bersumber dari perasaan dengki. Hati ya? Iya. Artinya di hati itu pasti kotor. Iya, dengki dan hasud ya kan, lama muncullah keluar yang dari dalam hati, keluar melalui lisannya dalam bentuk ghibah gitu kan. Itu kan hati. Nah, jadi hati pun mesti dipuasakan ya. Gitu. Jadi sudah dipuasakan. Iya. Ustaz, ini kan gini, kayak ibadah puasa. Ibadah puasa itu kan ada penelitian dari para dokter bahwa puasa itu memberi manfaat terhadap kesehatan, dan termasuk sholat. Sholat juga ada kajiannya bahwa gerakan sholat itu juga ada semacam terapi yang juga memberi manfaat terhadap kesehatan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah juga ada manfaat di dalam beribadah, tentang beribadah batin gitu? Apa manfaatnya? Iya. Kalau dalam penelitian tadi kan, sholat itu memberi manfaat secara lahir kan jelas ya, ditemukan dalam penelitian gitu kan. Dan puasa juga memberi kesehatan jahat yang dia bisa terbunuh dengan proses puasa. Nah, betul, itu manfaat lahir ya, yang luar biasa syariat Allah kepada kita ya. Itu manfaat lahir. Manfaat batin udah mesti ada gitu ya. Apa manfaat batinnya? Kalau di dalam sholat, manfaat batinnya ini bisa kita lihat dari dua sisi juga sebetulnya. Manfaat batin di dunia, ada manfaat batin di dunia dan ada manfaat batin di akhirat. Kalau manfaat batin di dunianya, ibadah batin sholat itu dia memberi manfaat kepada melahirkan ketenangan jiwa, kesehatan jiwa ya. Jadi orang yang sholatnya betul-betul lahir dan batinnya sholat, maka dia akan memiliki kesehatan jiwa yang baik ya, sehingga dia menjadi orang yang tidak mudah stres, tidak mudah tidak mudah tertekan ya. Dia bisa menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu dengan tenang, dengan baik, karena sudah terlatih di dalam sholat.
Karena sholat itu kan mengingat Allah. Mengingat Allah itu kan menghadirkan ketenangan. Ala tatmain ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, kata Allah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Orang yang terbiasa tenang, maka hidup di dalam kehidupannya pun akan tenang. Itu di dalam jiwa yang sehat, dapat yang sehat. Iya. Artinya juga ada efeknya juga dengan kesehatan. Iya. Kalau dia kesehatan mendapat ketenangan, maka kesehatannya pun bisa terjaga. Karena sebagian besar penyakit itu kan dari pikiran. Iya, dari batin kan? Dari batin. Kalau ada mungkin kalau bertanya dengan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu, bisa termasuk itu juga. Termasuk itu. Nah, inilah yang banyak mungkin kebanyakan kita sulit memahami gimana sih hubungannya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Faktanya banyak orang yang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar gitu kan. Inilah betul, emang ini sangat perkara berarti batin. Mungkin dia sholatnya belum sampai ke batin. Nah, bisa jadi itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa manfaat batin dari manfaat dari ibadah batin dalam sholat, ya kan? Pertama tadi memberi manfaat kepada kesehatan juga dengan hadirnya ketenangan batin. Yang kedua itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya betul-betul secara lahir dan batin, insya Allah dia akan menjadi pribadi yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, karena dia sudah punya batin yang kokoh. Sehingga orang yang memiliki batin yang kokoh, insya Allah dia lebih terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Itu manfaat di dunia, ya kan? Manfaat dari ibadah batin di dunia. Kalau di akhiratnya apa? Di akhiratnya ampunan Allah, keriduan Allah, ya, dimasukkan ke dalam surga. Mungkin nggak perlu penjelasan lebih banyak lagi. Cukup itu ya. Ustaz, kalau penerapannya ini ibadah batin ini seperti apa, Ustaz? Misalnya kan mungkin nggak semua. Kalau sholat itu kan tadi bisa berbarengan gitu. Kayak misalnya ada orang mendapat musibah gitu. Terus dia misalnya ada saudaranya meninggal atau orang tuanya meninggal. Terus kan dia bersabar dan ikhlas. Itu juga termasuk ibadah batin. Iya, sabar dan ikhlas kan itu adalah perbuatan batin, ya kan? Betul, itu perbuatan batin. Jadi tidak selalu ibadah batin ini tidak selalu terlihat dari yang zahir ya. Misalnya kalau sholat kan terlihat kan ibadahnya kan, dari fisiknya kan, dari perlakuannya. Nah kalau ini kan nggak kelihatan Ustaz, tapi itu termasuk ibadah batin. Iya kan, ikhlas itu kan kita diperintahkan juga untuk ikhlas, diperintahkan untuk sabar, ya. Jadi ya termasuk ibadah. Nah kemudian apakah termasuk batin? Nah jadi ya kita belum di awal tadi belum menjelaskan tentang definisi batin ya. Jadi memang secara sederhana definisi lahir batin itu ya sederhana saja. Lahir itu adalah sesuatu yang dapat terlihat, ya kan? Itu lahir, ya kan? Kalau batin itu sesuatu yang tidak terlihat, yang ada di dalam tubuh kita tidak terlihat. Ya itu tadi yang tadi sempat sudah kita sebut, yaitu berupa pikiran, perasaan dan aktivitas hati. Ya, aktivitas hati itu kan macam-macam ya, nggak cuma perasaan ya, keyakinan, ya, iman, keyakinan itu kan aktivitas hati. Kemudian mencintai, ikhlas, ridho, lapang dada, memaafkan, itu kan aktivitas hati dan itu kan tidak wujud, tidak bisa dilihat wujudnya, ya kan? Ikhlas, sabar, ya, ridho, kemudian apalagi yakin, iman, dan sebaliknya kalau amalan hati yang buruk seperti ragu, ya, nifak, hasud, dengki, itu kan amalan-amalan hati yang buruknya dan tidak terlihat juga, gitu. Nah itu tentang batin ya, pengertian batin yang tidak terlihat. Sekarang ini Ustaz, tadi kan kita banyak membahas tentang ibadah batin. Kalau ada orang yang dia lebih fokus, lebih konsen ke ibadah batin, menghiraukan yang lahir. Artinya ketika pokoknya batin saya
dekat kepada Allah. Saya selalu mengingat Allah. Ini dia cukup, dia merasa dia udah cukup gitu. Itu gimana Ustaz? Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa gitu kali, gitu ya. Iya. Itu merupakan penyimpangan dalam menjalankan syariat Allah, ya, syariat agama Allah ini. Kan tadi sudah kita tegaskan, syariat Allah itu terdiri dari dua unsur, syariat yang bersifat lahiriah dan syariat yang bersifat batiniah. Jadi perintah sholat, puasa, zakat, haji itu semua memang aktivitas lahir, ya. Dia wajib kita lakukan, kita laksanakan. Sholat itu kan gerakan-gerakan badan, ya kan. Walaupun di dalam sholat itu intinya adalah untuk mengingat Allah, ya, aqimus sholata lizikri, tapi aktivitas lahir itu tetap wajib dilakukan. Jadi kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa dia sudah tidak perlu lagi melaksanakan sholat karena senantiasa sudah mengingat Allah, itu tidak benar, ya. Dia bisa dikatakan menyimpang dari ajaran Islam, ya. Berarti dia tidak menjalankan sebagian syariat agama Islam, yaitu syariat zahirnya, syariat lahirnya dia tidak melaksanakan, berarti dia berdosa, menyimpang dari ajaran Islam. Gitu Pak Jadi. Untuk penutupnya Ustaz, Ya. mungkin ini bisa kita kaitkan ibadah batin ini, lahir batin ini dengan tauhid ya. Mungkin sebagai penutup Ustaz bisa menggambarkan itu lebih dalam lagi tentang tauhid. Ya, jadi kalau kaitannya dengan tauhid, bahwa tadi dari pembahasan kita pertama itu sesungguhnya dapat kita pahami bahwa kewajiban kita sebagai manusia, ya, hamba Allah yang wajib beribadah kepada Allah, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dari sisi lahirnya tadi kita sudah bahas, kita wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban lahir yang Allah tetapkan di dalam syariat agama Allah ini. Secara batinnya, ya, itu pun menjadi kewajiban yang ditentukan oleh Allah juga, yaitu mengimani, ya. Dan iman ini adalah wilayah tauhid. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana tentang kaitannya dengan tauhid, iya, justru sebelum kita melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah lahir, justru kewajiban batin dulu, yaitu mentauhidkan Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah? Yaitu mengimani Allah, mempercayai dan meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberi rezeki kita, memelihara kita, dan lain sebagainya. Jadi dan tidak ada Tuhan selain Allah, gitu kan? Dan bukan itu saja, bahkan tidak ada sekutu bagi Allah, ya. Allah melakukan sesuatu tidak ada sekutunya, tidak ada yang membantunya, gitu ya. Dalam arti yang setara dengan Allah, gitu. Itu bagian dari tauhid yang menjadi amalan batin kita, gitu. Kira-kira begitu ya hubungannya tentang batin dan tauhid, gitu. Mungkin perlu saya tambahkan tentang dari apa yang sudah kita bahas kali ya tadi, ya. Nah, jadi kan dari yang sudah kita bahas tadi bahwa ada dua hal ada dua hal yang harus kita lakukan secara bersamaan dalam kehidupan kita dan dalam ibadah-ibadah kita, yaitu kewajiban-kewajiban lahir dan kewajiban-kewajiban batin tadi, gitu ya. Saya mau menambahkan begini, di dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dari ayat ini mungkin dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya keselamatan kita manusia itu ada pada tergantung pada batin kita, itu maksudnya. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, ya, yang bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya pada hari di mana tidak lagi berguna malun wala banun, harta dan anak-anak,
Itu pada hari kiamat nanti ya. Pada hari kiamat nanti dalam ayat ini ditegaskan tidak lagi berguna harta dan anak-anak yang kalau di dunia ini harta bisa membeli apa saja ya kan, bisa memberi kesenangan, bisa membeli kemenangan dalam pengadilan bahkan begitu kan, dan anak-anak bisa menolong orang tuanya. Tapi nanti di akhirat tidak begitu. Kemudian illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati qalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, yang selamat. Nah, jadi orang yang selamat di akhirat nanti adalah orang-orang yang nanti dibangkitkan pada hari kiamat dengan membawa hati yang bersih. Bagaimana hati bisa bersih di akhirat? Di dunianya sudah dibersihkan, gitu maksudnya. Nah, kemudian dari ayat ini kita ke surat Al-Fajr ya. Dalam surat ini ada firman Allah begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya wahai sekalian, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan puas dan diridhoi oleh Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Dari ayat ini kan Allah memanggil orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah dan hati yang bersih. Iya, tadi kan hati yang bersih. Ya, jadi orang yang selamat di akhirat nanti yang datang dibangkitkan dalam keadaan memiliki hati yang bersih. Di dalam ayat ini Allah memanggil mereka yang memiliki hati yang tenang, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, ini kan jiwa kan batin ya kan, jiwa yang tenang. Lalu dipanggil oleh Allah, disuruh masuk ke dalam, bergabung dengan hamba-hamba Allah yang Allah ridhoi, dan dipersilakan oleh Allah untuk masuk surga. Saya mau mengajak untuk memperhatikan kalimat nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yang bagaimana, dan dengan cara bagaimana kita memiliki jiwa yang tenang? Kalau melihat redaksi ayatnya al-mutmainnah, ini ada ayat lain yang memberi kita penjelasan atau memberi kita cara bagaimana memperoleh jiwa yang tenang, yaitu firman Allah, alladzina amanu wa tatmainnul qulub bi dzikrillah, ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Tatmainnul qulub kan redaksinya sama, al-mutmainnah ya, ketenangan jiwa dengan zikrillah, bizikrillah, dengan mengingat Allah. Lalu Allah tegaskan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, jadi kesimpulannya, agar kita menjadi orang yang memiliki hati yang bersih, agar memiliki jiwa yang tenang, maka resepnya adalah zikrillah, mengingat Allah. Maka perbanyaklah mengingat Allah, latihlah diri dengan berusaha mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Dan sholat 5 waktu itu mungkin merupakan bentuk latihan dan pembiasaan oleh Allah buat kita, dari Allah buat kita, agar kita terbiasa mengingat Allah. Jadi Allah tetapkan kita mengingat Allah sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Orang yang lebih dari 5 kali mengingat Allah dalam hidupannya, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Yang dengan begitu, maka mudah-mudahan bisa jadi dia menjadi orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, dan qalbun salim, hati yang bersih. Kira-kira begitu. Nah, demikian sebagai closingnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah memberi taufik, inayah, dan pertolongannya kepada kita untuk kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik secara lahir maupun batin, dan Allah mengkaruniakan kita
ketenangan jiwa dan kemampuan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Yadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya sih kalau mau dibahas lebih detail lagi akan panjang sekali. Waktunya bisa banyak kan teorinya kan belum kita bahas tuh. Iya. Tata caranya bagaimana kita. Ibadah sholat itu udah ada lagi kitabnya ya. Iya. Ya karena waktu juga para pemirsa yang membatasi kita, kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang salah. Atau kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom pertanyaan di YouTube. Sampai sini terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Yadi. Atas pemeriksaan ini. Sampai di sini para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفتيان لإنشاء الأجيال من قادة الحضارات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله